Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran online yang pertama untuk kelas 8. Baik, sebelum kita mulai, silahkan alat tulis, buku paket, buku catatan, maupun buku tabungan. Silahkan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Kemudian cukup keluarkan alat tulis dan buku catatan prakarya saja ya. Karena hari ini kita akan belajar. Baik teman-teman semuanya, hari ini silahkan kalian absen terlebih dahulu. Silahkan kalian buat daftar siswa yang hadir ya di grup WA. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di pembelajaran online ini, mungkin karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, syafa'allah atau syafa'ullah. Kemudian bagi yang melakukan izin, semoga diberi kelancaran dalam menjalani kegiatannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, afdalnya suatu pembelajaran, suatu kegiatan dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, Ustadz bisa lihat mungkin di antara kalian kamar tidurnya ada yang berantakan, ada yang rapi, ada yang bersih ya. Maka dari itu teman-teman yang merasa kamarnya atau ruangannya kurang rapi, kotor, silakan dibersihkan terlebih dahulu karena ingat kata Rasulullah bersabda, at-tuhuru satrul iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Bahkan di permasalahan yang sekarang kita hadapi seperti kasus virus atau wabah corona yang menyebar, salah satu untuk mencegah dari penyebaran virus corona adalah dengan menjaga kebersihan dari lingkungan kita maupun diri kita pribadi. Maka dari itu jauh-jauh hari Rasulullah memberitahu kita, memberi nasihat kepada kita untuk menjaga kebersihan, dan itu untuk diri kita pribadi maupun lingkungan kita. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan saya Dimas untuk memberikan satu nasihat kecil saja. Boleh ya? Kalau enggak, tetap saya akan kasih nasihat. Baik, karena nasihat itu wajib hukumnya ya, adinun nasihat. Jadi kita wajib untuk memberikan nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita. Baik teman-teman semuanya, nasihat dari Ustaz. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Teman-teman semuanya, Allah berfirman bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di saat ini di mana kita sedang menghadapi wabah pandemik, di mana wabah ini sudah menyerang ke seluruh dunia, maka Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah kita semua, kemudian ikuti aturan anjuran pemerintah, yaitu stay at home atau berdiam diri di rumah, lakukan kegiatan yang positif, dan tetap bersabar, dan lakukanlah atau dirikanlah sholat ya. Entah itu sholat berjamaah ataupun sholat sendiri di rumah, atau sholat sunnah sendiri seperti tahajud, salat duha dan sebagainya. Maka dan berserah dirilah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menghilangkan wabah dari virus corona ini ya, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Baik teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, mungkin itu sedikit nasihat dari Ustadz Dimas. Kesimpulannya, stay at home, tetap bersabar dan dirikan salat. Oke, teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, kita akan masuk ke materi saja. Hari ini kita cukup belajar prakarya ya teman-teman ya. Prakarya.
Dan karena memang kita sudah tertinggal pertemuan beberapa kali ya, maka dari itu kita akan mengajarnya. Hari ini kita langsung masuk ke dua pertemuan ya, dua project. Tapi sebelumnya kita akan flashback terlebih dahulu. Baik teman-teman, hari ini kita belajar prakarya. Prakarya intinya adalah merubah sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya, kita jabarkan lagi. Prakarya, pra artinya sebelum, karya artinya hasil. Dimana kalau kita simpulkan, prakarya adalah sebuah proses. Jadi bukan hanya hasil yang kita harapkan, tapi juga prosesnya juga. Proses yang baik, proses yang benar, maka akan menghasilkan hasil yang bisa maksimal tentunya ya. Seperti itu ya. Jadi kita juga menghargai proses di dalam pembuatan sebuah karya. Teman-teman semuanya, pada kurikulum 2013 atau K13 kita menggunakan pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project ya. Di antara project-project yang kita pelajari itu saling berkesinambungan teman-teman ya. Di antaranya yang pertama adalah project pemetaan materi, kemudian project identifikasi dan desain 1, kemudian project action 1, lanjut lagi project identifikasi dan desain 2, project action 2, presentation, portfolio, dan project examination yang terakhir. Baik, kita akan jabarkan satu persatu. Mungkin kalian juga ada yang ingat ya. Proyek pemetaan materi adalah materi yang kita pelajari pada akhir semester kedua ini. Jadi sebelum praktikum, kalian juga harus tahu ya materi dari Dinas Pendidikan terkait dengan pelajaran prakarya itu apa. Kemudian setelah tahu materinya, kalian membuat atau mengidentifikasi ya dari alat-alat, kemudian bahannya apa, kemudian baru merancang pembuatannya seperti apa, langkah-langkah dalam pembuatan kerajinan seperti apa ya. Nah, kemudian project action 1 atau praktikum yang pertama, kemudian identifikasi dan desain yang kedua, praktikum yang kedua, selanjutnya presentation atau setelah praktikum, maka kalian harus tahu ya atau harus bisa mempresentasikan apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian praktekkan. Kenapa harus ada project presentation? Di sini banyak manfaatnya kita belajar presentasi, diantaranya public speaking yang bagus, yang benar. Kemudian di antara itu juga suatu saat ketika kalian masuk ke dunia kerja, kalian bisa mempresentasikan apa yang keahlian kalian dan sebagainya. Masih banyak manfaatnya. Setelah presentasi, kita masuk ke portofolio. Nah, portofolio ini juga penting juga. Suatu saat mungkin kalian akan masuk ke dunia bisnis, ya. Kemudian kalian menyodorkan portofolio untuk mendapatkan partner, investor, dan sebagainya. Ini penting banget juga ya. Dan di sini portofolio juga kalian akan belajar tentang aplikasi Microsoft Word tentunya, yaitu aplikasi untuk mengetik ya atau mengolah kata atau data juga. Baik, teman-teman semuanya, yang terakhir adalah project examination. Project examination artinya seperti ujian ya. Jadi semua materi, semua keahlian, kemudian semua ilmu yang kalian dapat terkait dengan materi akhir semester kedua ini nanti kalian akan diujikan. Ya, ini penting juga karena banyak juga seperti tes-tes untuk masuk ke universitas, kemudian masuk tes CPNS, tes pekerjaan dan sebagainya akan ada. Maka dari itu kita juga akan belajar atau kita akan mengetes sejauh mana materi yang kalian dapatkan ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ya, prakarya itu dibagi menjadi 4 aspek. Nah, kalian pasti sudah tahu, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, di mana 4 aspek tersebut yaitu adalah aspek pengolahan, kerajinan, budidaya, dan rekayasa. Untuk akhir semester kedua ini kita fokus di aspek kerajinan ya. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke project pemetaan materi atau project yang pertama. Di kelas 8, maaf ini salah tulis, di kelas 8, aspek yang kita pelajari adalah aspek kerajinan. Dan materinya, silakan kalian siapkan buku catatannya. Di sini kalian akan menulis atau mencatat di buku catatan kalian, yaitu KI dan KD yang kita pelajari, dan ini dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan. Silakan kalian boleh catat terlebih dahulu. Sebentar, ini saya sesuaikan dulu ya.
Sebentar, ini saya sesuaikan dulu biar rapi. Oke, teman-teman, kalian silakan catat terlebih dahulu untuk KI dan KD pada materi kelas 8. Ya, KI-nya ini maaf. Ini saya perbesar biar kalian lebih jelas. Silakan kalian catat di buku catatannya ya, teman-teman ya. Nah, ini. Oke, silakan. KI, kompetensi inti, yaitu KI 4 mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian KD, kompetensi dasarnya 4.1, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, teknik pengolahan bahan lunak, misalkan tanah liat, getah, lilin, polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. 4.2, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Ya. Nah, teman-teman, kalau di semester kedua ini kita fokuskan untuk praktikum yang pertama kita menggunakan tepung dan praktikum yang kedua kita menggunakan gips ya. Tapi terlebih dahulu silakan kalian catat untuk KI dan KD-nya. KI dan KD-nya dicatat terlebih dahulu di buku catatan. Silakan di pause, kemudian kalian boleh mencatatnya, menyalinnya di buku catatan ya. Sudah ya, sudah di pause ya. Oke, lanjut lagi teman-teman untuk selanjutnya. Nah, kerajinan bahan buatan ini teman-teman ya. Kerajinan bahan buatan lunak yang kita akan praktekkan adalah tepung. Nah, teman-teman semuanya, meskipun tepung ini merupakan bahan buatan lunak, namun bahannya bersumber dari beras ya ataupun dari bahan-bahan lain ya, seperti ketan. Dan itu semua adalah bahan-bahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita yang tercinta. Maka dari itu seyogyanya kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan mengucap alhamdulillah dan memanfaatkannya dengan baik. Oke, teman-teman semuanya, kemudian sebelum kita masuk ke dalam rancangan maupun identifikasi, kita harus tahu terlebih dahulu nih manfaat kita belajar. Manfaat kita belajar untuk pembuatan pelajaran prakarya, pembuatan kerajinan dari bahan tepung. Nah, siapa yang tahu manfaatnya apa saja? Nah, teman-teman semuanya, manfaat kita membuat kerajinan diantaranya ya, yaitu meningkatkan kreativitas, imajinasi, kemudian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Bagi teman-teman yang kreatif ya, dari hasil kerajinan bisa dijual online, kemudian juga bisa sebagai hiasan di rumah dan sebagainya ya. Nah, kali ini memang bahannya dari tepung, jadi daripada kita menggunakan bahan semen putih atau gips, di mana kita harus keluar rumah, maka mungkin di dalam rumah atau sekitar kita ada yang menjual tepung ya, jadi lebih aman, kita tidak perlu keluar jauh untuk mencarinya. Oke, itu yang pertama ya, kerajinan bahan tepung. Sekarang ini proyek materi yang pertama. Sekarang kita akan lanjut lagi masuk ke proyek identifikasi dan desain 1. Jadi setelah kalian tahu materi yang akan kita pelajari, maka silakan kalian identifikasi ya terlebih dahulu dari alat, bahan, ya, dan buatlah rancangan pembuatan kerajinan. Nah, di sini saya sudah siapkan formnya teman-teman ya. Saya sudah siapkan formnya. Project identifikasi. Di sini kalian tidak bisa berkelompok, tapi individu karena memang kita nggak bisa berkelompok karena untuk menghindari menghindari penyebaran virus corona. Jadi kalian lakukan individu. Nanti kalian rekam menggunakan handphone kalian ya.
cara pembuatannya, pengolahannya, kemudian menjadi kerajinan ya, direkam nanti bisa dikirimkan ke Ustadz Dimas. Namun sebelumnya kalian isi terlebih dahulu. Yang pertama project identifikasinya ya. Di buku catatan saja kalian tulis. Ini kalian bisa pause kemudian bisa catat ya. Yang pertama adalah dan saya yakin juga kalian juga sudah hafal karena memang setiap pembelajaran kita harus mengidentifikasi ya. Yang pertama ada judul, kemudian kalian gambar ingin membuat apa. Misalkan di sini kalian ingin membuat souvenir ya, souvenir pernikahan menggunakan bentuk misalkan di sini banyak sekali ya teman-teman ya. Kalian bisa melihat di internet ya. Kalian bisa melihat di internet, tulis saja di sini kerajinan dari bahan tepung. Ini banyak banget ya. Kalian bisa pilih salah satu di antaranya. Misalkan saya ingin membuat gantungan kunci, misalkan ya, gantungan kunci seperti ini. Kalian tulis saja di sini ya, di buku catatan kalian. Judulnya, identifikasinya adalah membuat kerajinan dari membuat kerajinan gantungan kunci dari bahan tepung. Kemudian kalian di sini gambar seperti yang ada pada contoh ini, digambar di sini ya, sesuai dengan contohnya ya. Kemudian lanjut lagi, nama bahannya apa saja? Ya, tepung fungsinya sebagai bahan utama. Warna tepung apa? Putih. Kemudian gambarkan misalkan ya sebisa kalian ya, nggak harus persis, karena gambar di sini fungsinya agar kalian tahu bentuknya seperti apa dan benar-benar menguasai ya. Kemudian penanggung jawab. Jadi siapa yang bawa? Misalkan di sini ada perorangan, jadi misalkan Budi ya Budi semua ya. Kemudian apalagi selain tepung di sini air. Nah, air. Fungsinya sebagai pelunak misalkan. Warnanya transparan. Gambar air, kemudian Budi, ya penanggung jawab. Kemudian kalau sudah identifikasi alatnya apa saja sih? Nah, kalian gunakan alatnya misalkan plastik. Fungsinya agar air tidak tumpah. Simpel saja, tidak masalah. Tumpah ketika dilakukan pengolahan. Warnanya apa? Bening misalkan. Gambar penanggung jawab siapa? Budi. Seperti itu ya. Kemudian baru yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama, persiapkan alat, bahan, dan teks prosedur atau rancangan ya pembuatan. Jadi sebelum kalian mulai disiapkan terlebih dahulu alat bahannya. Kemudian langkah yang kedua, kemudian basahi tepung dengan air misalkan dan sebagainya ya. Nah, kalian nanti kalau sudah jadi tugasnya bisa kalian fotokan ya ke WA Ustadz Dimas atau Japri ya istilahnya. Nah, di sini ada tugasnya. Di sini ada tugasnya. Yang pertama adalah ini project pemetaan materi. Yang pertama, catat apa yang Ustadz sudah sampaikan ya melalui YouTube ini, apa saja yang Ustadz sudah sampaikan dicatat. Kemudian yang kedua, identifikasi alat bahan dan langkah pembuatan. Nah, ini masuk ke project identifikasi dan desain 1 ya. Nah, pertemuan depan kita akan langsung praktek. Jadi pertemuan depan kalian sudah menyiapkan alat, bahan, kemudian praktikum, kemudian direkam, kirimkan ke Japri Ustadz Dimas ya. Nggak usah terlalu ribet ya. Jadi misalkan sudah disiapkan di malamnya sudah disiapkan, paginya sudah mulai merekam dan sebagainya ya.
Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan ya melalui Japri bisa. Kalau ada salah kata yang menyinggung hati perasaan kalian, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.